Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Masino. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2024 Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek ujian akhir semester saya untuk mata kuliah pengolahan informasi berbasis pengurawan skrip yang diampu oleh Bapak Auburi El Rayeb. Proyek yang saya buat adalah sistem informasi tugas akhir, sebuah web CMS atau content management system yang memiliki fitur front-end responsif dan back-end untuk pengolahan data secara cloud. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam websitenya, di sini ada database yang saya gunakan. Nama database yang saya gunakan adalah db_sita. Di sini ada beberapa tabel, namun saya akan menjelaskan tabel-tabel utamanya. Yaitu di sini ada mahasiswa dan dosen. Di sini mahasiswa dan dosen adalah sebagai role di dalam website ini. Lalu di sini ada konten underscore public. Di sini adalah sebagai pengumpulan-pengumpulan berita yang sudah ditambahkan oleh koordinator TA, seperti itu. Lalu di sini ada config web. Di sini menjadi bagian identitas website seperti nama, slogan, dan sosial media seperti itu. Oke, lanjut kita ke dalam websitenya. Baik, di sini merupakan tampilan websitenya. Yang pertama ada header dan footer. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan, nama, informasi nama, slogan, lalu ada sosial media, footer. Di sini diambil dinamis dari database. Lalu yang kedua ada navigasi dan kontennya yang di bagian tengah di sini. eh, Terdapat navigasi informasi-informasi berita yang sesuai dengan tugas akhir, yaitu adalah alur pendaftaran tugas akhir. Lalu di sini ada tips sukses menghadapi sidang skripsi, seperti itu. Lalu website ini sudah mendukung web responsif. Seperti yang bisa kalian lihat di sini layout untuk desktop, yaitu di sini ada header, lalu di kirinya ada navigasi atau menu, di tengahnya ada artikel, di kanan ada site, di bawahnya ada footer. Namun jika saya ubah ke dalam tampilan tablet di sini untuk tampilan tablet di sini maka menu akan tetap berada di kiri, header tetap di atas. Di kanannya di kanan menu terdapat artikel, namun assetnya akan pindah ke bawah seperti ini. Lalu diakhiri dengan footer. Begitu juga dengan HP di sini terdapat header di atasnya, lalu menu, lalu ada artikelnya, lalu aside, lalu footer seperti itu. Baik, saya langsung login ke dalam adminnya atau koordinator TA-nya. Baik, kita sudah masuk ke tampilan admin atau koordinator TA. Di sini terdapat menu artikel-artikel, lalu ada site-nya. Di sini di dalam menu terdapat master data. Di sini merupakan adalah create, read, update, dan delete untuk mengelola akun dosen, akun mahasiswa, serta mengelola berita-berita yang terdapat dalam website. Lalu di sini juga ada tugas untuk memvalidasi untuk mengelola sidang, untuk memvalidasi extend, memvalidasi proposal, seperti itu. Sini fitur utamanya ada di kelola berita. Yaitu di sini saya akan coba menambahkan berita baru. Sini saya akan tulis judul, ini berita. Misalnya di sini penulisnya adalah admin. Memiliki lebar berwarna biru. Eh, Lalu saya akan menambahkan gambar di sini. Misalnya gambar ini, my project. Lalu ini deskripsi berita. Maka di sini akan muncul berita diterbitkan. Seperti itu. Lalu di sini akan terdapat daftar berita-berita yang sudah tayang atau sudah diterbitkan. Di sini terdapat berita saya, lalu di bawahnya terdapat berita yang tadi, dua tadi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengeditnya. Di sini saya akan mencoba mengedit berita kedua misalnya ya, di sini. Saya akan coba edit. Maka dia akan muncul di sini. Saya akan coba ubah judul misalnya di sini. Dengan alur pendaftaran pendaftaran tugas UAS misalnya. Lalu aku akan simpan datanya.
Di sini akan terbaca data diperbarui. Lalu di daftar beritanya akan muncul judul yang sudah kita edit tadi terupdate ya. Lalu di sini aku akan coba delete untuk yang kedua, misalnya saya akan delete yang kedua. Nah, maka akan muncul data berhasil dihapus. Seperti itu. Baik, seperti itu. eh, di sini akan muncul, yap, di dashboard akan muncul berita yang sudah ditambahkan dan sudah saya hapus tadi akan hilang. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat codingan di balik website Sita UPJ ini. Pertama-tama ada pondasi utama aplikasi ini ada di file koneksi.php. Di sini saya menggunakan fungsi utama mysqli_connect di sini untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Dan variabel $count ini nantinya akan dipanggil di setiap halaman yang membutuhkan akses data seperti dashboard atau halaman admin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian backend, yaitu ada di file admin_content.php. Baik, di sini file akan menangani manajemen berita dengan konsep CRUD atau create, read, update, dan delete seperti itu. Pertama-tama di sini di baris paling atas saya melakukan pengecekan session. Jika user yang login bukan koordinator atau dosen, maka sistem akan langsung menolak akses dan redirect keluar. Ini penting untuk menjaga keamanan data. Lalu yang kedua ada logika-logika seperti logika hapus data, logika edit, lalu di sini ada logika simpan. Nah, di logika simpan ini sistem akan menangkap inputan judul, penulis, dan isi berita. Hal yang menarik di sini adalah fitur upload gambar. Fitur upload gambarnya di sini, saya memvalidasi ekstensi file agar hanya menerima JPG, JPEG, dan PNG seperti itu. Lalu menggunakan fungsi move underscore uploaded underscore file untuk memindahkan gambarnya ke folder assets slash image yang saya buat di dalam foldernya seperti ini. Di sini gambar-gambar akan masuk ke dalam sini. Lalu nama filenya juga akan saya rename menggunakan fungsi time dalam kurung agar unik dan tidak bentrok. Lalu yang ketiga ada logika update dan delete. Di sini untuk fitur edit, sistem mengecek apakah user mengupload gambar baru atau tidak. Jika ada gambar baru, gambar yang lama akan dihapus fisiknya menggunakan unlink. Lalu jika eh, jika terdapat gambar baru, maka gambar tersebut akan di-replace seperti itu. Fungsi ini agar tidak memenuhi penyimpanan server. Baik, selanjutnya kita beralih ke tampilan. Misalnya di sini saya akan masuk ke dalam dashboard underscore dosen.php. Di sini semua elemen-elemennya bersifat dinamis. Contohnya pada widget eh, statistik ini saya menggunakan query select dengan kondisi where untuk menghitung jumlah data spesifiknya seperti itu. Misalnya menghitung jumlah proposal yang statusnya di situ tuh sudah diajukan seperti itu. Hasil perhitungannya lalu akan muncul pada MySQLi numerous di sini MySQLi numerous. Kemudian ditampilkan dalam batch notifikasi sehingga dosen bisa melihat update secara real time seperti itu. Lalu untuk yang terakhir saya akan menjelaskan untuk style.css-nya. Di sini saya langsung ke paling bawah. Nah, di sini ada responsive layout tablet dan mobile seperti saya menggunakan CSS Media Queries. Di sini saya mendefinisikan breakpoint untuk tablet pada lebar yaitu adalah 768 pixel dan eh, hingga 100 enggak, sorry, hingga 1199 pixel seperti itu. Pada kondisi ini saya mengubah properti layout, kolom menu, artikel dan aside menggunakan flexbox dan grid. Saya memaksa aside widget kanan untuk turun ke bawah dengan width 100%. Dan menata isinya menjadi 3 kolom sejajar agar tampilan tetap rapi dan mudah dibaca di layar sentuh seperti itu. Baik, itulah sekilas mengenai logika pemrograman di balik sistem Sita UPJ, mulai dari koneksi, manajemen data, hingga pengaturan antarmuka responsif. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Nama saya Farah Maslino. Bye-bye.